Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratul kiram, orang-orang tua kita, para alim ulama, para ustaz, para tokoh, singkatnya adik-adik, anak-anak santri semuanya, singkatnya kita semua hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah, selaku insan yang beriman, tentunya kita belajar untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan malam hari ini kita bisa bermuwajahah, ya, berkumpul, ya. Ada majelis zikrullah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita diberi ketenteraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ketenangan karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita insya Allah akan menjadi tenang. Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon maaf, memang jadi yang mau disampaikan ini tentang maulid. Ya, kami sendiri juga sebetulnya tidak tahu ini yang mau disampaikan tentang maulid atau tentang apanya. Undang saja begitu. Ya, alhamdulillah. Ada ibu adik-adik semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini menjadi rasa syukur kita. Dan sejarah sudah sering kita dengarkan. Pada kesempatan berbahagia ini mungkin kita ingin melihat sedikit agak ke dalam tentang Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan ke alam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW di akhir hayatnya ada 3 persoalan yang disampaikan, yang diucapkan. Yang pertama ummati, ummati. Yang kedua as-sholah, as-sholah. Ada an-nisa, an-nisa. Dari peristiwa ini Bapak Ibu sekalian dapat kita lihat bahwa di penghujung kehidupan Nabi Muhammad SAW di alam dunia ini yang diucapkan, itu artinya berarti itulah yang ada dalam hati dan pikir beliau selama hidupnya. Sehingga sebelum wafatnya beliau berpesan, perkara ini berarti betapa pentingnya ini perkara. Yang pertama kita dipesan ummati, ummati, umatku. Jamaah sekalian, kerisauan Rasulullah SAW tentang kita sebagai umatnya
yaitu jangan sampai umat ini atau kita semua ini jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah SAW diutus, maka ada banyak nabi sebelum Rasulullah. Nabi-nabi ini diutus tidak hanya begitu saja diutus oleh Allah, tetapi ada maksud. Jadi semua nabi-nabi yang datang ke alam dunia ini dikirim, diutus oleh Allah, itu ada maksud. Maksudnya satu saja, yaitu ingin mengenalkan agama kepada kaumnya atau umatnya, dan ingin mengajak umatnya untuk kenal kepada agama, ingin mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya atau kaumnya, atau mengenalkan kaumnya umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hampir semua para nabi. Profesi mereka berbeda-beda. Ada nabi yang ahli besi, ada yang berternak. Nabi Daud ahli besi. Tetapi Nabi Daud datang ke dunia ini bukan untuk mengajarkan bagaimana cara mengurus besi kepada umatnya. Visi dan misinya satu saja, bagaimana mengenalkan umatnya ini kepada Allah, mengenalkan perintah-perintah Allah atau agama kepada umatnya, dalam rangka perbaikan keadaan umat. Sehingga jamaah sekalian, mulai sejak zaman itu, tatkala kaumnya, sebuah kaum atau manusia terjadi kerusakan-kerusakan, maka Allah kirim nabi untuk memperbaiki ini umat. Nabinya wafat, nggak ada lagi yang perbaiki. Kerusakan terjadi, Allah kirim lagi nabi untuk memperbaiki umat. Wafat nabinya, ganti kaumnya, Allah kirim lagi nabi. Terus nabi ke nabi, nabi ke nabi, nabi ke nabi, Allah kirim hanya satu saja untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai pada yang malam hari ini kita mau bicarakan, yaitu Nabi Allah, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, andaikan Nabi kita, Nabi Muhammad ini bukan Nabi yang terakhir, pasti sekarang Allah sudah kirim Nabi lagi yang baru. Sudah 1500 tahun sekarang. Ya, padahal dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu lebih kurang 500 tahun saja, 600 tahun atau 500 tahun. Kirim Nabi. Nah sekarang sudah 1500 tahun. Kalau Nabi Muhammad, Nabi kita itu bukan Nabi yang terakhir, pasti Allah sudah kirim Nabi lagi. Untuk apa? Untuk perbaiki keadaan ini umat. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah dan sunatullah, keputusan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah khotamul anbiya'i wal mursalin, penutupnya para nabi dan para utusan. Penutupnya para nabi dan para utusan. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Andai kan terjadi kerusakan ini umat seperti apapun, tidak akan Allah Subhanahu wa taala kirim nabi lagi. Jadi kalau ada sekarang datang orang hadir dan tampil mengaku nabi, maka kita wajib tidak percaya. Nabi sudah menjadi ketetapan Allah, tidak boleh lagi kirim ke dunia. Stop, terakhir Nabi Muhammad SAW. Sementara kehidupan di alam dunia ini masih terus berjalan. Lahir generasi-generasi kita sekarang sudah banyak. Kiamat nggak tahu kapan. Terus seperti apa nantinya? Bagaimana cara perbaikan ini umat yang dirisaukan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena tidak ada nabi lagi, itulah maka kita semua ini, laki-laki, perempuan, umat di saat ini, kita semuanya menjadi pewarisnya, menjadi penerusnya,
Sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat kita, lantik kita untuk meneruskan risalah kenabiannya. Sekalian. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia kepada agama, mengajak manusia untuk beribadah bertakwa kepada Allah. Saya, itu kerja, kata Nabi, kerja saya. Nabi, waman dan siapa saja ittaba'ani yang mengikuti saya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, di pundak kita ini sadar tidak sadar, kita tahu atau tidak tahu, ternyata di pundak kita ini ada tanggung jawab kerja kenabian. Sehingga ulama sampaikan, kita hidup di atas dunia ini ada dua perkara yang perlu kita tahu. Ada tugas kita, ada tanggung jawab kita. Maka ada dua perasaan yang ada dalam diri kita. Kita ini adalah hamba Allah, tapi tidak di situ saja. Kita hamba Allah, iya saya hamba Allah. Itu saja, itu saja. Tidak bisa. Kita ini adalah hamba Allah, kita ini juga adalah umat Rasulullah. Maka selaku hamba Allah, tugas kita beribadah kepada Allah. Selaku umat Rasulullah, kita punya tanggung jawab. Maka di pundak kita ada tugas dan ada tanggung jawab. Berarti dua-duanya harus dijalankan. Harus dijalankan dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita semua jaga tugas kita itu. Yang wajib, yang umum, rukun Islam kita sudah tahu semua. Semua kita harus syahadat. Semua kita harus sholat. Semua kita harus bayar zakat. Semua kita harus berpuasa. Semua kita harus berhaji kalau ada kemampuan. Ya, ada apa tadi? Ya, bagus. Nggak hanya uang. Ya, jadi pergi haji itu bukan hanya uang, kemampuan. Mampu itu nanti mampu uangnya, mampu kesehatannya, fisiknya. Ya. Nah, ya. Mas sekalian. Maka dua-duanya. Ada Pak polisi. Tugasnya itu, ini lantas, polisi yang lantas. Adik-adik tahu lantas ya? Lantas itu polisi yang kerja di mana? Yang jaga-jaga di jalan itu. Dia punya tugas dan tanggung jawab. Tugas Pak polisi lantas ini setiap hari harus masuk di kantor. Harus masuk kerja setiap hari, itu tugasnya. Lalu karena dia lantas, tugasnya habis ke kantor, tanda tangan, ke jalan. Ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu apa? Tanggung jawabnya sebentar. Dia tahan mobil yang sana, silakan mobil yang ini. Tahan mobil yang ini, silakan lewat mobil yang ini. Tahan yang ini, lewat yang ini. Supaya selamat di jalan itu. Aman. Tugasnya dan tanggung jawabnya dikerjakan. Tapi kalau polisi lantas ini hanya tugasnya saja, dia datang ke kantor tanda tangan, langsung dia ke jalan. Sampai di jalan, tanggung jawabnya dia tidak kerjakan. Diam saja begini. Dari sana motor ngebut, dari sana mobil, dari sana. Dia lihat saja begini. Ini namanya tanggung jawabnya tidak dijalankan. Kira-kira aman enggak nanti? Nggak aman, pasti terjadi tabrakan. Lebih kurang begitulah kira-kira gambarannya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di pundak kita ada tugas dan tanggung jawab. Ya, sekalian. Kalau hanya tugas saja, alhamdulillah bagus. Tetapi tanggung jawab pasti dimintakan di hadapan Allah. Namanya tanggung jawab itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar. Adik-adik santri mungkin tahu ya, dibakar. Zaman itu dipimpin oleh raja siapa yang bakar Nabi Ibrahim? Iya, Raja Fir'aun. Raja Namrud. Lupa namanya apa namanya. Ya. Raja Namrud. Raja Namrud menghukum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang akhirnya dengan dibakar. Ada satu makhluk Allah yang kecil tapi bisa terbang. Ya, burung. Sampai sarang kita sarang bayro kira-kira loere de sik aja. Sik ini dia lihat. Waduh, ada apinya gede banget.
Ada yang Jawa di sini ya? Gede banget tahu? Oh, ikut itu pusing paling. Iya. Apinya besar. Burung pipit ini tahu. Waduh, kekasih Allah Nabi Ibrahim dibakar. Nggak diam dia. Dia terbang menuju ke sebuah kolam. Dia selam, terbang lagi. Pulang selam lagi, terbang lagi. Dia selam lagi, terbang lagi. Malaikat Jibril tak. Burung pipit. Ngapain kamu ini mulai tadi? Sana, selam, pergi lagi, selam, pergi lagi. Wahai malaikat Jibril, saya ini sedang melakukan satu tugas yang besar. Apa? Itu kekasih Allah Nabiullah Ibrahim sedang dibakar. Dan saya ini sedang berusaha mengambil air untuk memadamkan api, kobaran api itu. Malaikat Jibril katakan, wahai burung, berapa banyak air yang kau bawa dengan sayapmu itu? Sayapmu udah kecil, berapa tetes air yang kau bawa? Belum terbang lagi, sampai di sana 1-2 tetes saja. Nggak mungkin api itu bisa padam. Kata Nabi Allah, kata burung, wahai malaikat Jibril, padam tidak padam itu bukan urusan saya. Padam tidak padam bukan urusan saya, tapi saya harus buat. Kalau saya tidak buat, bagaimana nanti di hadapan Allah? Seandainya Allah di padang mahsyar, Allah kumpulkan kita, baru Allah tanya, siapa di antara makhluk-makhlukku ini yang melihat kekasihku dibakar? Baru saja angkat tangan saya, ya Allah, saya lihat juga. Apa yang kamu buat? Apa yang saya katakan di hadapan Allah kalau saya tidak berbuat sesuatu? Maka bukan padam dan padam bukan urusan saya. Sekalian. Nah, kira-kira begitu. Tugas kita jalankan, kita beribadah kepada Allah, kita menjaga ibadah sholat kita, kita berzakat, kita berhaji. Tetapi ada tanggung jawab. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tanggung jawab, mengajak manusia, taat kepada Allah. Kenalkan manusia dengan agama, bawa agama, kenalkan kepada manusia. Maka dalam agama kita, tanggung jawab atas agama itu ada, lebih kurang ada 5 atau 6. Yang pertama tanggung jawab agama itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Tanggung jawab paling pertama kepada diri kita sendiri. Jadi pastikan setiap diri kita ini, adik-adik sekalian, harus ada agama dalam diri kita. Harus wujud agama dalam diri kita. Berarti diri saya ini harus ada agama. Berarti saya harus sholat, saya harus puasa, saya harus ngaji, saya harus zakat, saya harus belajar. Sekalian. Nanti berikutnya, wa ahlikum, keluarga. Ini sudah berkeluarga ya, istri, anak. Asiratakal akrobin, keluargamu yang dekat. Om, tante, bibi. Ummal qura wa man haulaha. Ya, kampungmu, kampung tetangga, kampung-kampung tetangga. Dan ukhrijat linnas, semua manusia. Ini tanggung jawab agama. Bagaimana kalau ini tidak kita jalankan? Seandainya, mas sekalian, maka pasti ada masalah di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak tahu, ya Allah. Saya kira saya dulu ya cukup sholat ya sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah, ya Allah. Masa masih ada itu dakwah lagi? Masa masih kenalkan orang dengan agama? Ya, mas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tahu tidak tahu, kita tetap bertanggung jawab. Kenapa kita tidak mau tahu? Ya. Padahal di sanalah maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, menuntut ilmu ini faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi Muhammad sampaikan, ya, wajib bagi setiap umat Islam yang laki-laki dan umat Islam yang perempuan. Tujuannya supaya bisa tahu. Di antaranya tahu maksud, tahu tujuan, tahu tugas, tahu tanggung jawab. Adik-adik di rumah kita punya PAM ya, PDAM, air. Ya. Pas kita buka, lupa nutupnya. Wah, enggak tahu kelekon. Pas bayar bulanan, kaget. Om, atau PPLN berapa saya punya? Oh, sekian ratus. Waduh. Biasa 30 kok. Sekarang udah 200. Besok. Ya. Kenapa? Ya, meterannya tinggi, Pak. Waduh, coba kita periksa dulu. Sampai di sana ternyata airnya keluar terus. Waduh, maaf Pak, saya lupa nutup ini. Siapa yang buka? Saya, tapi saya lupa tutup. Ya, Bapak terserah, lupa tidak lupa, tahu tidak tahu, Bapak bayar. Kira-kira begitu. Ya Allah, saya nggak tahu, ya Allah, saya kira cukup diri saya sholat sudah, ya Allah. Ya Allah, saya kira cukup saya tahu ngaji sudah, yang penting saya zakat sudah, yang penting saya sudah haji sudah, ya Allah. Saya nggak tahu kalau istri saya itu tanggung jawab saya, ya Allah.
Saya nggak tahu kalau anak-anak saya juga, itu tanggung jawab saya. Yang saya punya tugas harus mengajak mereka taat kepada-Mu. Ya Allah, saya nggak tahu ya Allah. Tahu tidak tahu, urusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi risaukan ummati. Ya. Sehingga alhamdulillah adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian kami muliakan, inilah kemuliaan kita umat akhir zaman. Nabi Musa alaihissalam minta, ya Allah saya pingin jadi Nabi akhir zaman. Oh nggak bisa. Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad. Kalau begitu biar saya jadi umatnya. Karena ditinggikan derajat kita oleh Allah, dimuliakan derajat kita oleh Allah, karena di pundak kita ada tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang membedakan antara kita umat sekarang ini dengan umat-umat terdahulu. Kalau ibadah tidak bisa, kalah kita. Kalau hanya ibadah kita kalah dengan umat-umat terdahulu. Dari umur aja kita kalah. Umur kita sekarang 60-70 tahun. Umur umat-umat terdahulu ratusan tahun. 900 tahun. Ya, bahkan di zaman Nabi Musa itu katanya sampai 1500 tahun ke berapa tahun itu? Allah alam bisawab. Sehingga pernah terjadi zaman Nabi Musa itu, iya 19 tahun. Satu ibu menangis. Waduh, Nabi Musa, mama, lendaku kerek, anak aku mata, anak mati. Oh, udah besar, masih kecil. Umur berapa? Baru 200 tahun Nabi Musa. Terus sama anak karena umur mereka itu panjang ya. Gitu. Maka ibadah mereka pasti begitu lama ibadahnya. Zikirnya kuat, sholatnya kuat, mujahadahnya kuat. Tetapi mereka tidak dimuliakan. Derajatnya dengan kita umat akhir zaman, kita tetap lebih tinggi. Surga itu nggak dimasuki kecuali kita dahulu. Nabi-nabi yang pertama masuk dalam surga Nabi Muhammad SAW. Umat yang masuk surga pertama kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi tidak serta-merta kita semua umat akhir zaman semua umat Muhammad. Hanya ada yang sudah beriman, ada yang belum beriman. Tugas kita semua untuk sama-sama saling mengingatkan dan mengajak sekalian rahmatil Ramadan. Adik-adik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya inilah itu pesan pertama dari Nabi ummati. Nabi risau. Sehingga Nabi seakan-akan berpesan pada kita, aku mata doh. Saya mau mati. Tolong umat saya. Titipkan kepada kita umatnya ini. Alhamdulillah, cara fikir ini umat dengan segala macam cara. Dan salah satu metode alhamdulillah seperti yang dikerjakan di pesantren ini. Alhamdulillah, ini sedang memikirkan umat. Mencetak kader-kader yang memikirkan umat. Ya. Adik-adik sekalian. Nanti ada 3 ma'had yang sebenarnya nanti. Ya, ada ma'had, ya, ada pesantren diniyah, ada ma'had tahfiz, ya, pesantren hafal Quran. Itu kerjanya apa? Itu untuk menjaga lafal Al-Quran. Jadi para hafiz itu jangan main-main. Kita muliakan mereka. Karena apa? Mereka yang menjaga lafadznya Quran. Sudah di kepala semua. Berani lu belok sedikit tawet, fatah aku baca kasroh. Kamu udah tambah 1 ayat itu. Kamu kurangi 1 huruf itu. Itu tugas mereka jaga. Nanti ada pesantren diniyah. Untuk menjaga makna-makna Al-Quran. Kau bahas deh. Alhamdulillah wa tinapai, ini maksudnya apa, ayat ini artinya apa, ini artinya apa, itu dibahas. Nanti ada pesantren dakwah. Apa itu pesantren dakwah? Untuk menjaga amalan Al-Quran. Selesai semuanya. Yang menjaga lafaz Al-Quran sudah ada. Yang menjaga makna Al-Quran ada. Yang menjaga amal Al-Quran ada. Pesantren dakwah. Karena dakwah itu jamaah sekalian, induknya amalan. Dakwah itu induknya amalan. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, lil mu'minin. Jadi kalau kita pegang dakwah sama dengan pegang induk ayam. Ya. Kalau tangkap ayam, tangkap induknya, nanti anaknya ikut. Tapi kalau kita anak satu-satu, ada kececer yang lain. Kalau kita pegang induknya,
Dakwah kita pegang insya Allah dalam bentuk apa saja dakwah yang kita buat dengan cara kita masing-masing, tetapi ada niat untuk dakwah, maka insya Allah amalan-amalan lain akan ikut. Sholatnya akan ikut sendiri, puasanya insya Allah akan ikut, sholat-sholat yang lain, ibadah-ibadah insya Allah akan ikut. Tapi kalau kita pegang yang lain-lain saja satu-satu, nanti ada kececer yang lainnya. Karena dakwah itu induknya amalan. Ya. Hadirin sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Nabi berpesan sholat, as-sholat, as-sholat. Ya. Sholat ini menjadi perkara terpenting dalam Islam setelah syahadat. Maka Nabi pesan ini sholat. Karena setiap umat Islam yang sudah bersyahadat, maka selanjutnya itu belum yang lain. Setelah dia bersyahadat, perkara terpenting bagi orang Islam setelah syahadat adalah sholat. Sholat duluan. Mengapa? Nabi sampaikan as-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu otaknya ibadah. Sholat itu ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Karena sholat ini menjadi syarat amal-amal ibadah lainnya diterima oleh Allah. Karena sholat ini menjadi syarat, maka dia paling pertama. Menjadi syarat diterimanya amal-amal yang lainnya. Dan sholat ini menjadi tanda. Selama sholat itu masih dijaga dan ditegakkan, berarti agama ini masih berdiri tegak. Tapi kalau semua orang sudah meninggalkan sholat, berarti agama sudah hilang. Karena Nabi sampaikan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Wamanakoma fakota din. Siapa orang yang mendirikan dan menjaga sholatnya, berarti ini orang telah mendirikan daripada agama. Waman tarokaha, dan siapa yang meninggalkan fakot hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sedang kasih runtuh itu agama. Sekalian. Nah, sehingga ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat perkara terpenting. Maka ada ulama sampaikan bahwa termasuk kemaksiatan besar umat Islam tidak melaksanakan sholat. Nah, itu pikir, maksiat apa budak kata tainung itu, maksiat mereka nih, tiap hari minum di situ lagi. Pas ada main kartu, main judi pakai uang, maksiat main judi. Ada orang sabung ayam di sana, ada maksiat sabung ayam. Tapi lihat orang nggak sholat itu, aman saja. Bahkan bukan di jalan, di dalam rumah nonton TV suami, istri, anak sambil santai. Itu dianggap bukan apa-apa. Dan ulama sampaikan itu juga maksiat terbesar. Kenapa dikatakan terbesar? Karena ini orang sedang meruntuhkan agama. Bayangkan, satu tiang pesantren kita ini, atau satu tiang masjid ini, masuk orang berbadan besar bawa kapak, dia kasih runtuh satu tiang saja. Kira-kira kita marah enggak? Marah. Satu kali kapak umat Islam ini bergerak, saya tetap pandai runtuh tiang masjid aja. Kedengaran oleh orang Al-Ronggam Baidam seluruh ASESA, semua umat Islam akan marah, seluruh Flores akan marah. Ada orang berbadan besar bawa kapak, kasih runtuh tiang masjid satu. Masjid mana? Masjid Baitur Rahman Al-Ronggam, Masjid Agung. Marah umat Islam satu NTT. Tersebar berita ini sampai ke Jakarta, Indonesia. Marah semua umat Islam satu Indonesia. Siapa orang itu? Cari dia. Itu runtuh apa tadi? Runtuh tiang masjid satu. Padahal kalau kita nggak rame nggak apa-apa juga. Mau perbaiki ya semen paling-paling 2 sak. Selesai itu tiang. Yang nggak sholat itu meruntuhkan apa? Agama. Siapa punya? Allah punya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang mafhumnya Nabi sampaikan bahwa kalau azan itu dikumandangkan, setiap anak Adam itu sedang menyalakan api untuk membakar dirinya sendiri. Setiap azan, sampai azan muazin azan deh, itu semua kita seakan-akan sedang menyalakan api untuk membakar diri kita sendiri. Tapi kalau kita bangkit menyambut suara azan itu, kita memenuhi panggilan azan itu, dan kita melaksanakan ibadah sholat, api yang kita nyalakan sudah menjadi padam. Artinya kita tidak jadi terbakar. Tapi kalau kita diam saja, nggak merespon, nggak tekiruk, simbang, kalau azan saya tahu, terbeng gagal selem, pokoknya azan dohor saya asar, aku nggak tahu sibuk. Itu api udah besar. Orang ini sedang terbakar. Api yang dia nyalakan sendiri. Iya. Kalau ada di kampung kita ini satu rumah terbakar, ada satu rumah terbakar, baru teman-teman adik-adik santri lihat, ada rumah terbakar. Kira-kira adik-adik ini bergerak enggak?
tapi tanpa diminta tolong. Nggak ada orang teriak, tolong, tolong, nggak ada. Hanya kamu sudah lihat. Bergerak nggak? Tetap bergerak. Itu tanpa minta tolong. Apalagi kalau tolong, tolong rumah saya terbakar. Semua kita akan bergerak, semua orang di kampung ini akan bergerak, laki-laki di kampung ini akan bergerak, perempuan di kampung ini akan bergerak, anak-anak di kampung ini akan bergerak, berusaha memadamkan sebuah rumah yang terbakar dengan caranya masing-masing, yang bawa air, yang bawa karung, yang bawa apa, yang panggil ambulans, segala macam. Itu rumah yang terbakar. Sampai di rumah itu ternyata ada penghuni lain sudah keluar, ada satu orang masih di dalam. Ya muda setengah tua lah kira-kira. Tapi kebetulan nggak terlalu beres otaknya. Wah, masih ada orang di dalam. Iya kak, masuk. Ada yang nekat masuk mau ambil itu di rumah yang terbakar. Dia dari dalam dengar dong, jangan berani masuk. Siapa yang berani masuk ketemu dengan saya. Biarkan saya mau terbakar dengan rumah ini. Kira-kira kita di luar yang dengar, langsung stop. Oh ya, baik kau mati di situ. Atau kita tetap nekat maju. Apa kau bilang? Jangan maju. Oh ini orang sudah gila ini. Kita tetap masuk, angkat dia, buang keluar. Supaya apa? Selamat. Ya, itu rumah terbakar. Sekarang orang yang terbakar. Nggak sholat tadi orang yang terbakar. Dan orang itu bukan orang lain. Bukan yang kita kenal di jalan, yang nggak kenal muka. Enggak. Mereka itu bapak kita, mama kita, kakak kita, adik kita, om kita, tante kita. Kita tenang saja. Nggak ada kerisauan. Happy, ketawa, ke TV, nonton TV mulai maghrib sampai isya, ketiduran depan TV, isya nggak sholat. Bangun sudah siang, subuh nggak sholat. Itu happy. Ini persoalan. Padahal ini Nabi berpesan sebelum matinya, sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. As-sholah, as-sholah. Awas. Jaga itu sholat. Maka sebelum sholat itu adik-adik sekalian disunahkan untuk melakukan azan. Takbir di dalam azan itu 6 kali. Coba hitung nanti. 6 kali takbir. Ulama sampaikan takbir yang pertama itu muazin ini mau beritahu kepada kita semua bahwa dari tempat muazin berdiri ke arah utara sampai ke kutub utara, tidak ada utara lagi, sudah habis utaranya. Itu semuanya kecil. Wahai hamba Allah yang ada di utara saya ini, sampai di kutub utara yang nggak ada orang itu, yang nggak ada kutub lagi, pokoknya nggak ada utara lagi, habis. Semua kamu itu semua kecil. Yang besar Allahu Akbar, dia teriak Allah Akbar. Allah Akbar yang kedua ke selatan terus sampai selatan. Itu semua tahu itu tuh. Kebun kamu, kantor kamu, sawah kamu, ladang kamu, bisnis kamu, semua itu kecil. Allahu Akbar, dia teriak. Allah Akbar yang kedua. Yang ketiga ke barat sampai kecil, yang besar hanya Allah. Keempat ke sana, yang kelima ke atas sampai ke arahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semua adalah kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam dari tempat yang berdiri sampai ke langit bumi pertama, kedua, ketiga sampai ke dasar yang enggak ada bumi lagi di sana, semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Dipanggil. Dalam sholat takbir 6 kali lagi. Mau tetap kasih tahu bahwa kecil semuanya. Maka ada ulama sampaikan, orang tua kita katakan, kalau kita sementara pacul, girak, Allah Akbar, kasih tonang itu tegang itu loh, Allah seer meseo. Mulita sena tarawan Allahu Akbar. Muri, gitu ya Allah, kalau besar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, maiden aja. Dia boleh. Berarti ya Allah pacu lebih besar. Pacu. Masyaallah. Allah. Ini perkara sholat. Maka sholat menjadi perkara yang sangat penting setelah Islam. Maka adik-adik yang belum bisa sholat, belajar sholat yang baik. Ya, belajar sholat. Ya. Tapi jangan ada cerita, pernah dengar cerita orang belajar sholat itu? Ya, 4 orang sholat, tunggu imamnya itu sampai sudah mau qomat, imamnya gak ada. Tunggu imamnya gak ada. Aku nekat tanya satunya, Mat, kau bisa? Boy, Satri bisa. San, kau bisa? Oh, Satri bisa. Taufik, hai, bisa kah? Taufik bilang bisa. Satu nih, tak bisa. Taufik, imam, saya enggak mau, tapi saya bisa tidak mau. Padahal dia tidak bisa juga, dia bilang bisa. Tidak bisa. Kau cepat, kami makmum. Sudah pas sholat 3 orang, akhirnya waktu mau sujud ada cecak lewat.
di tempat sujud dia. Baru dia bilang, "Oi." Dia tanya, "Mat, ada cecak kok." Mat sebelah bilang, "Kau sorong dia ke sana." Baru yang satunya lagi bilang, "Hai, sholat jangan omong-omong." Omong. Ini Taufik imam tadi dia balik dia bilang, "Syukur santri ketemu." Kayak 4 orang hancur. Allah. Harus belajar ilmu sholat. Ini kisah nyata. Bangun dari ruku, bangun dari sujud, harusnya sujud lagi. Sujud kan 2 kali. Sujud pertama bangun, harusnya sujud lagi. Tapi karena imamnya lupa, langsung berdiri. Di belakang bilang, apa di belakang kalau imamnya lupa? Subhanallah. Subhanallah. Dia sudah berdiri bilang subhanallah. Imamnya langsung ingat. Waduh, saya diingatkan karena mungkin lupa saya duduk ini. Imam turun lagi duduk. Padahal maksudnya sujud yang belum. Tapi dia punya pemikiran, wah pasti duduk ini. Dia pas duduk, di belakang bilang subhanallah. Dia bangun lagi. Sementara bangun di belakang bilang subhanallah. Dia duduk lagi. Subhanallah. Sudah subhanallah, subhanallah hanya begini-begini sudah 3-4 kali. Satu orang di belakang bilang sujud. Itu kisah nyata, bukan cerita main-main. Maka harus belajar. Sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara penting. Perkara sholat ini tidak bisa main-main. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa orang-orang yang rajin datang ke memakmurkan masjid dengan sholat, ketahuilah bahwa itulah orang yang beriman. Ya, sholat. Nah, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti adik-adik yang terakhir, insya Allah mau habis, ya tenang. Terakhir itu An-Nisa. An-Nisa itu maksudnya perempuan. Ya, perempuan, ada perempuan di belakang. Ya, mungkin ibu-ibu minta maaf, sudah orang-orang tua sudah lebih mengerti mungkin. Ya. Jadi perempuan ini sangat diperhatikan khusus oleh Nabi juga. Ya, An-Nisa, An-Nisa. Karena kalau perempuan baik, dunia ini baik. Perempuan baik, dunia menjadi baik. Perempuan baik, satu negara jadi baik. Perempuan hancur, satu negara hancur. Di satu kampung saja, perempuan baik, kampung itu insya Allah baik. Kalau perempuan hancur, rusak tahun daya. Ya, memang dahsyat perempuan itu. Ya, An-Nisa, An-Nisa. Ya. Maka jadi perempuan harus yang baik. Ya. Perempuan yang baik. Ya memang ibu sekalian, untuk jadi perempuan baik nggak terlalu susah juga. Yang penting ikutilah aturan-aturan daripada agama. Suami-suami harus mengajak istri, adik-adik perempuan, santri-santri besok-besok harus menjadi muslimah yang baik. Ya, karena perempuan ini kalau tidak ada agama dalam diri perempuan, minta maaf ibu-ibu di belakang. Kalau tidak ada agama dan tidak ada pemahaman agama dalam dirinya, yang susah nanti bukan hanya suami. Ya, anak-anak juga susah, apalagi kami sebagai suami setengah mati. Ya, karena sifat perempuan memang sudah Allah tentukan begitu. Di antaranya manusia itu, perempuan itu, ibu-ibu tuh, ya di antaranya ahli menghitung, senang hitung mereka. Ya. Kalau kita ngajak mereka ke pasar, itu mana toko yang paling murah itu mereka tahu. Mana yang paling mahal, mana yang pas-pas itu tahu semua. Ya. Kalau masuk ke minimarket, itu pinginnya semua barang di minimarket itu harus bawa pulang ke rumah. Maunya begitu. Ya. Jadi bulan ini harus sekian, tapi kalau sudah kurang sekian, itu menjadi persoalan. Itu. Akhirnya karena tuntutan itu, suami bingung sudah. Ya. Apalagi tidak paham. Pas beduk suami sementara ngono nago palingnya sembajang gelek. Waduh bahaya. Ya. Istri nggak paham, maka dia akan marah-marah suaminya untuk menyengsarakan suaminya untuk urus dunia saja. Kalau istri ya nggak paham. Tapi kalau istri paham, dia akan marah suaminya kalau nggak sholat subuh. Ya. Dia akan marah suaminya kalau nggak bangun tahajud. Dia akan marah suaminya kalau nggak puasa. Ya, perempuan penting. Dan kalau ibu-ibu paham, selesai. Aman, rumah tangga aman, suami aman, anak aman, satu kampung aman. Ada satu pegawai, dia masuk kantor, foto istrinya dia bawa terus. Foto istrinya dia bawa terus di fotonya, di dompet. Dia datang ke kantor, foto istrinya dia bawa dompet. Setiap ada apa-apa dia lihat foto istrinya. Ada apa-apa dia lihat foto istrinya. Ada masalah di kantor dia lihat foto istrinya. Kata temannya begini, teman, kenapa kamu bawa foto istri terus kalau ada masalah lihat foto istri?
Dia bilang, saya alhamdulillah saya ini kalau ada masalah, itu saya lihat foto istri saya ini masalah selesai. Waduh, kenapa? Cantik kan? Bukan. Dia bilang kalau saya ada masalah di kantor, kan masalah-masalah kecil yang belum selesai kerja, saya sudah agak pusing, saya buka, saya lihat muka istri saya bayang sudah. Masalah di kantor ini kecil karena masalah saya dengan istri saya di rumah lebih besar lagi tiap hari. Akhirnya masalah di kantor kecil. Itu saking Allahu Akbar. Ibu-ibu ini, bapak juga kita kasih tahu, mungkin kita kasih tahu ibu-ibu juga. Memang ada 4 wanita yang nanti mau masuk neraka itu katanya. Yang pertama, wanita yang kasar kepada suami. Iya. Iya. Ini yang teriak kalau kemarin besar-besar pengalaman pasti istrinya suka marah-marah mereka ini. Iya. Wanita yang kasar pada suami. Simba lagi ngampung ada yang era tonton paling. Iya. Masya Allah. Iya. Padahal suami ini misalnya hebat. Satu teman kerja itu orang takut ini. Pulang ke rumah takut lagi sama. Memang repot juga. Ya. Apalagi minta maaf. Tapi insya Allah di sini tidak ibu tidak ada, hanya kita omong saja jangan sampai terjadi. Apalagi kalau marah-marah itu biasa, ada persoalan sedikit marah itu biasa. Tapi jangan sampai berkata kasar, apalagi sampai mencaci dan maki. Enggak tinggalan kiru. Enggak boleh memang. Itu seakan-akan wajib masuk neraka. Ya. Terus yang berikut, ya, perempuan nanti yang akan bakal masuk neraka juga itu adalah perempuan yang tidak menjaga ibadah sholatnya. Terus juga perempuan yang tidak menutup auratnya. Ya. Kenapa kalau perempuan yang tidak menutup aurat itu masuk neraka? Iya. Karena gara-gara mereka, iya, banyak dosa yang terjadi. Yang paling berat yang di depan ini. Ya. Kalau itu Ustadz siapa? Ustadz Dasat Latif. Itu kita pinjam kalimatnya dia dengan bahasa Makassarnya. Dia bilang, itu kau laki-laki jangan kau takut dengan istrimu. Ya. Kalau takut istrimu itu marah, takut dia pecah piring mie 1, kau pecah mie semua piring. Karena berapa banyak mahalnya harga piring itu tidak sebanding dengan kehormatanmu sebagai suami. Sehingga jadi ini penting ya perempuan Anissa. Sehingga kalau insya Allah perempuan sudah paham, rumah tangga akan sakinah, anak-anak semua paham. Jumlah laki-laki dan perempuan banyakkan mana? Banyakkan perempuan. Jumlah laki-laki dan jumlah perempuan lebih banyak perempuan. Jumlah anak-anak dengan jumlah perempuan lebih banyak anak-anak. Dan anak-anak ini itu semua dalam asuhan, dalam pendidikan madrasah yang pertama, perguruan tinggi yang paling pertama adalah pangkuan ibu. Berarti selesai. Kalau ibunya baik, anak yang begini banyak ini insya Allah akan baik. Makanya itu Nabi berpesan An-Nisa. Tapi suami juga pintar. Kadang-kadang suami ini pintar ngeles juga. Ya. Ada suami hidup susah, istrinya ngomel. Istri yang pertama tadi yang tipe kasar tadi. Bapak ini, padahal kita miskin kayak begini. Dulu pacaran kalau bapak kasih tahu bilang bapak miskin, mungkin saya cari orang lain. Hai, setengah mati kita hidupin ini. Suaminya bilang gini, ibu, saya dulu sudah kasih tahu kalau saya miskin. Masa kapan kasih tahu? Kalau kasih tahu saya nggak mau. Saya sudah kasih tahu, hanya ibu nggak mengerti. Bagaimana kau kasih tahu? Dulu kan saya sudah pernah bilang sama ibu waktu pacaran. Ibu, ya, hanya kau satu orang milikku. Milik itu hanya kau seorang saja. Di dunia ini hanya kau satu orang milikku. Yang lain nggak ada. Kan itu saya sudah kasih tahu, yang ada hanya kau, yang lain tidak ada. Ya, piring, gelas, rumah tidak ada, hanya kau toh. Kau besar. Suami mau otak saya itu. Ya. Adik-adik nanti jangan jadi suami yang begitu ya. Insya Allah kita niatkan, insya Allah kita harus
Adik-adik sekalian, ini penting. Kami mungkin sudah lebih besar, tua, ya, secara ajal di tangan Allah. Ya, biasanya kalau secara umur keduniaan mungkin kami duluan karena lebih tua. Tapi adik-adik jangan senang dulu. Namanya ajal ini belum tentu. Ya, bisa-bisa bisa-bisa kata Ustaz almarhum Ustaz Jadul, bisa-bisa kami belakangan, adik-adik duluan. Ya, bisa-bisa adik-adik duluan, kami belakangan. Ya, itu. Artinya itu, adik-adik nanti siapkan, jangan tugas kita, ada tugas beribadah, tanggung jawab adalah dakwah. Itu penting. Pasti. Ya. Terakhir sekali, sebuah tamsil untuk pahamkan kita terakhir ya, insya Allah, supaya tahu bahwa kita nggak boleh sembajang, nggak boleh puasa, nggak boleh zakat, nggak boleh haji, nggak harus know and risau. Keluarga kita, teman kita, saudara kita, mereka harus paham agama juga. Ya, penting karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita jaganya 5 ini, jaga keling bagus. Tapi dele enoang, nggak repot sama sekali dengan orang lain. Itu seperti satu orang anak Flores, anak bayi yang perempuan pergi kerja di Malaysia. Di sana dapat bos orang kaya. Sampai di sana bos bilang, kau nama siapa? Nama ini Katerina. Ya. Saya nama Katerina. Mau kerja di sini? Saya mau kerja di sini, Tuan. Ingat, kamu kerja di sini saya kasih gaji kamu tiap bulan, gaji mahal. Siap? Siap. Kerja saya apa, Tuan? Kerja kamu di sini 5 saja. Kalau 5 ini kamu kerjakan baik-baik, gaji kamu 1 bulan sekian ringgit saya kasih. Mau? Apa, Tuan, kerja saya? Kerja kamu di sini yang pertama masak, itu pasti ya, Katerina ya. Yang kedua, habis masak kau cuci baju, cuci pakaian. Habis cuci kau sapu-sapu rumah. Masak, cuci, sapu. Yang keempat, yang kelima, itu buka pintu dan tutup pintu. Kalau saya keluar otot, kau buka pintu. Saya sudah jalan, kau tutup lagi. Kalau saya datang bel, kau buka lagi pintu. Saya sudah masuk, kau tutup lagi pintu ya. Oh iya bos, bisa? Bisa Tuan. 5 itu hafal baik-baik. Apa tadi? Cuci, masak, cuci, sapu, buka pintu, tutup pintu. Masak, cuci, sapu, buka pintu, tutup pintu. Dia hafal dan dia kerjakan tiap hari. Bagus, dapat gaji terus. Tugasnya dia ada 5. Nah, satu kali ketika libur, bos mau pergi jalan-jalan. Anaknya yang kecil ini umur 2-3 tahun, nggak mau jalan. Bapak, saya di sini saja. Saya main sama Bibi Katerina. Iya. Oh iya kah? Oh baik sudah. Katerina itu adik mau main di sini ya? Oh iya Pak. Mereka jalan sudah. Bosnya jalan. Anak kecil tadi main dengan pembantu tadi orang Flores tadi. Ya. Sementara rumahnya bos itu besar, ada kolam renang yang dalam. Katerina sudah masak, sudah cuci, dia sementara nyapu-nyapu. Dia lihat ini anaknya bos ini kopi nggak senang, menuju ke kolam. Jalan merangkak menuju ke kolam. Dia kaget. Ini anak ini mau ke kolam renang. Dia kaget tapi dia nyapu lagi. Dia lihat ini anak ini sudah di pinggir kolam. Ini anak kecilnya sudah di pinggir kolam. Katerina lihat. Waduh, di pinggir kolam. Nyapu terus. Dia lihat ini anaknya sudah mulai naik ke kolam. Waduh. Anak lo tengah nanging kian. Lakukan senam itu balik. Kira-kira begitu. Ya biasa sapu kelek. Tiba-tiba anak ini jatuh. Kejegur ke dalam air. Apa paung babai. Sebur. Ya keso. Bukan sapi keso. Allah paung tuh. Ya kisuan. Dia sudah mau pergi tolong itu dalam hatinya. Aku laku nang. Sementara dia pergi tolong, dia ingat sudah. Saya punya tugas 5. Cuci, masak, sapu. Buka pintu, tutup pintu. Tolong anak kecil enggak ada. Tapi kesian dia ini nih. Tapi saya punya tugas hanya 5. Biarin. Di sana tina ngadong-ngadong. Dia sapu terus. Oh, dia lihat lagi. Oh, lenteng sudah terapung mata. Iya. Tiba-tiba sore bos datang, bakalnya sudah banyak, kesian anaknya. Sore, oh iya mari Tuhan, wah, bagus kamu udah nyuci, sapu semua beres ya? Iya Pak. Mana kecil? Itu bos di sana. Sana mana? Di kolam. Bosnya dia. Innalillah. Kenapa ini? Iya bos tadi main ke situ. Kamu lihat nggak? Tadi dia ke sini. Saya lihat bos. Terus? Dia waktu naik ke sini kamu lihat? Iya. Dia jatuh kamu tahu? Saya tahu bos. Terus kamu gak tolong? Ya bos kan saya punya kerjanya 5. Itu kira-kira adik-adik bisa jawab. Bagaimana sudah ini orang ini? Tapi kalau pembantu ini paham dan pintar dan cerdas dan tahu 5 ini kau lepas semua, kau jaga ini anak baik-baik.
Wah, pulang itu biar kotor semua, nggak repot bos itu. Wah, anaknya senang. Bos mau marah, sapu. Hai bapak, saya ajak dia jalan-jalan. Selesai. Tanggung jawab. Memang bukan tugas, tetapi namanya tanggung jawab. Tugas kita 5, sahadat, sholat, puasa, haji ya. Tanggung jawab kita adalah agama. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, semua kita harus ambil bagian dalam dakwah ini. Sehingga kita umat akhir zaman dimuliakan oleh Allah SWT. Amin rabbal alamin. Kira-kira itu saja, insyaallah. Yang terakhir kami ajak adik-adik semua kita baca selawat bersama-sama ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala bibika khairi khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli awli minal ahwali muqtaimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrijan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.